Salam sejahtera buat kita semua. 2 hari ini tentu para politisi, para ketua partai politik digemparkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Kenapa menjadi heboh dan gempar? Karena kalau beberapa bulan yang lalu Mahkamah Konstitusi ini menjadi sebuah lembaga ejekan mungkin ya, menjadi sebuah lembaga yang didiskreditkan, tidak dipercaya terkait dengan mengubah batas usia pencalonan untuk calon presiden dan wakil presiden. Lalu sekarang Mahkamah Konstitusi mungkin mendapatkan sanjungan. Ya, jadi ini dinamika politik yang riuh rendah terjadi di Republik kita ini ya. Kenapa? Karena di dalam putusan nomor 60 itu MK agaknya mulai memahami rasa keprihatinan atau mulai memahami kegundahan masyarakat terkait cara-cara yang dilakukan petinggi-petinggi politik, cara-cara yang dilakukan oleh segelintir orang untuk mengakali pencalonan-pencalonan karena memang tersandera oleh adanya undang-undang terkait ambang batas pencalonan seorang gubernur, wakil gubernur, wali kota, calon wali kota, bupati, dan wakil bupati. Nah, tersandera yang kami maksud itu adalah karena di dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada ada persyaratan minimal, ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calonnya maju sebagai calon gubernur, wali kota, bupati. Nah, persyaratan itu adalah minimal 20% kursi yang ada di DPR harus dipenuhi agar dapat mengajukan calon gubernur, bupati, dan wali kota, atau 25% suara sah untuk bisa mengajukan calonnya menjadi kepala daerah. Nah, kita katakanlah 2 bulan terakhir ini terjadi seperti dramatisasi tentang pencalonan, misalnya Gubernur DKI Jakarta. Hampir-hampir PDIP tidak bisa mencalonkan diri karena mereka tidak memenuhi 20% kursi di DPRD DKI. Nah, kemudian mulailah muncul spekulasi-spekulasi bahwa kemungkinan PDIP bisa bergabung dengan Nasdem, dengan PKB, lalu kemudian di hari-hari terakhir bahkan akhirnya PKB pun tidak jadi bergabung dengan PDIP. Ya, tentu ini membuat para pengurus partai politik, para ketua umum tentu berdebar-debar, tentu mereka jantungan karena tidak akan bisa mengajukan kandidatnya untuk ikut di dalam pilkada, mengajukan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan mulailah muncul dan berseliweran pendapat bahwa berarti Kim Plus, ya, calon yang diusung Kim Plus akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, akan tetapi ada satu angin segar. 2 hari yang lalu MK memutuskan merubah ambang batas itu. Jadi yang tadinya dari 20% kursi atau 25% suara sah, lalu sekarang telah diubah. Jadi perubahan itu dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya itu adalah, dan di amar putusannya itu, bagi suatu provinsi yang DPT-nya sampai 2 juta, maka perolehan suara dari partai politik atau gabungan partai politik minimal 10%. Lalu di satu provinsi yang DPT-nya
2 juta sampai 6 juta, maka perolehan suaranya itu minimal 10%, 8,5% dari DPT satu provinsi kalau 2 sampai 6 juta. Lalu yang ketiga, kalau DPT-nya 6 juta sampai 12 juta, maka perolehan suaranya minimal 7,5%. Yang terakhir, kalau DPT-nya satu provinsi itu di atas 12 juta, maka perolehan suaranya minimal 6,5%. Itu untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Lalu kemudian kalau untuk pencalonan wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, maka kriterianya yang pertama adalah untuk DPT yang sampai 250.000, minimal suara sah yang diperoleh 10%. Lalu kalau DPT-nya 250.000 sampai 500.000, maka perolehan suaranya itu minimal 8,5%. Lalu kalau di satu kabupaten kota itu DPT-nya 500.000 sampai 1 juta, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 7,5% agar bisa mengajukan calonnya. Lalu yang terakhir, kalau DPT-nya di satu kabupaten kota itu di atas 1 juta, maka perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik minimal 6,5% suara sah yang diperoleh. Ya, saya pikir ini putusan MK ini memporak-porandakan cawe-cawe yang dilakukan oleh oligarki politik yang rasanya ingin terus menguasai, rasanya ingin terus mendominasi kekuatan di parlemen atau kekuatan di pemerintahan, di kepala daerah. Nah, memang ada kekhawatiran kemarin dari beberapa pengamat mengatakan, apakah KPU akan bersedia merubah PKPU yang ada, yaitu nomor 8 tahun 2024. Tetapi kami berharap, ya tentu semua kita bangsa Indonesia berharap KPU tidak bermain api, KPU tidak bermain-main dengan keputusan MK yang sudah final dan mengikat itu. Jadi kita harapkan tidak ada lagi alasan KPU nantinya misalnya berkata karena mereka belum lagi RDP dengan Komisi 2 DPR RI. Ya, kemarin kita mendengar KPU akan dengar pendapat dengan DPR RI. Oke, itu baiklah, itu baguslah. Dan tentu kita harapkan DPR RI juga bisa merespon dengan cepat keputusan dari MK ini, supaya ada sedikit kelegaan di masyarakat, supaya ada sedikit rasa demokrasi yang dibangun berpuluh-puluh tahun ini bisa kemudian dilihat dan dinikmati oleh masyarakat. Karena kalau disetting begitu rupa sehingga di satu daerah itu dominan partai politik, bahkan sampai tidak bisa satu partai politik mencalonkan diri karena sudah diborong semua, digeser semua partai politik itu menjadi satu kelompok. Rasanya ya sia-sia aja kita mengadakan pilkada, karena pilkada juga membuang biaya besar. Nah, kalau memang kita sudah akhirnya mengarah kepada cara-cara yang seperti itu, sebaiknya tidak usah diadakan pilkada, karena itu membuang-buang uang rakyat juga. Semua kita masyarakat ini ya dikutip pajak untuk membayar itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tentu harapan kita masyarakat agar putusan Mahkamah Konstitusi ini betul-betul direspon oleh KPU dengan mengeluarkan PKPU yang baru.
Ya, terlepas apakah mereka harus berkonsultasi dengan DPR RI atau seperti apa mekanismenya, tetapi yang pasti keputusan MK itu harus dijalankan. Terima kasih, semoga rakyat Indonesia bergembira dengan putusan MK ini. Selamat siang.